Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan pembelajaran, walaupun pembelajaran jarak jauh. Kita harus selalu bersyukur, selalu diniatkan dengan baik, niatkan ibadah, niatkan mencari ilmu, supaya semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semuanya diberikan kelancaran, diberikan pemahaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, wabil khusus kelas 11 untuk semua jurusan, insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kembali pembelajaran jarak jauh. Selalu kalian harus berpositif thinking ya, selalu berprasangka baik, karena prasangka baik itu akan mendapatkan keberuntungan ya. Jauhkanlah dari sifat prasangka buruk ya. Baiklah sekalian, untuk pembahasan di selanjutnya kita akan membahas tentang saling menasihati dalam Islam ya. Yaitu kita masuk ke bab keempat. Setelah kemarin kita 3 bab melaksanakan penilaian tengah semester. Alhamdulillah nilainya sudah masuk. Insyaallah nanti tanggal 15 akan dibagikan hasil PTS ya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun nilainya yang masih kurang, Bapak harapkan kalian terus bersemangat dalam belajar supaya nilai yang kurang itu bisa ditambahkan atau bisa diperbaiki ya. Baik, dalam pembahasan bab keempat kali ini kita akan membahas tentang saling menasihati ya. Bahwa perlu diketahui oleh semuanya, saling menasihati itu dalam Islam itu ada 3 bagian ya. Ada berbentuknya itu khutbah ketika di hari Jumat, ketika orang-orang lagi melaksanakan sholat Jumat, yaitu dilaksanakanlah khutbah sebelum sholat Jumat 2 rakaat. Sebelumnya itu ada khutbah. Nah di situ ada pesan-pesan yang isinya nasihat ya, pesan takwa, kemudian pesan yang bersifatnya baik ya. Kemudian yang kedua, dalam saling menasihati itu ada tabligh ya, yaitu bisa disebut kita selalu dalam ada acara misalkan tabligh akbar. Nah, itu termasuk kepada saling menasihati ya. Nah, di situ ada disebutnya itu ada mubaligh ya. Mubaligh itu orang yang menyampaikan pesan ya. Orang menyampaikan nasihat. Mubaligh disebutnya itu tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah ya, dakwah ya. Ini disebutnya mengajak, da'a yad'u da'watan, yaitu mengajak kepada kebaikan ya. Dakwah. Nah, sering kita melihat kata dakwah, sebetulnya kalau dalam kaidah bahasa Arab disebutnya itu dakwah ya, pakai ain. Da'a ya, asal kata da'a yad'u da'watan. Nah, sering kita ya orang yang melaksanakan dakwah yaitu dai disebutnya ya. Orang yang melaksanakan dakwah disebutnya dai ya. Jadi jangan sampai menulisnya dakwah pakai k ya, yaitu salah. Jadi yang betulnya adalah dakwah. Kalau pakai k itu nanti akan salah arti. Kalau misalkan dakwah, orang yang menyampaikan atau orang yang mengajaknya berarti daki. Oh, ya itu salah ya.
daki kalau yang benarnya dakwah, berarti orang yang mengajaknya dai ya. Nah, ketiga aspek ini yaitu termasuk kepada saling menasihati ya. Nah, ketiga aspek ini mudah-mudahan kalian bisa dipahami, yaitu nanti bisa ditelaah ya dan bisa dianalisis ya. Apa perbedaan dari ketiga nasihat ini? Nah, antara khutbah, kemudian tabligh dan dakwah ya. Nah, setelah kalian bisa membedakan antara ketiga aspek ini, nanti kalian bisa terbiasa berdakwah ya. Bisa terbiasa saling menasihati ya kepada kebaikan. Luar biasa ya. Kalau kita misalkan mengajak kepada kebaikan kepada orang lain melaksanakan kebaikan itu, kita akan terbagi pahalanya ya. Karena itu kita udah mengajak kepada kebaikan ya. Nanti jangan berpikiran sesudah mempelajari ini kita harus menjadi dai, kita harus menjadi pendakwah, enggak ya. Cakup terkecil aja, yaitu kepada saudara kita ya, kepada keluarga, kepada teman gitu ya. Saling mengajak aja. Nah, itu termasuk dakwah ya. Dakwahnya cakupannya kecil ya, sama aja dalam mengajak kepada kebaikan ya. Mudah-mudahan setelah kalian mencoba untuk menelaah dan menganalisis ketiga aspek ini yang berhubungan dengan saling menasihati, kalian bisa terbiasa dalam berdakwah ya, dalam saling menasihati ya. Mudah-mudahan itu tujuan dari pembelajaran untuk bab keempat ini ya. Kalian terbiasa untuk saling menasihati. Nah, bisa kalian pahami untuk yang pertama, yaitu ada pembahasan yang pertama yaitu khutbah ya. Khutbah kalau dalam segi bahasa ya, khutbah ini dari kata khotoba yakhtubu khutbatan. Ya, itu dalam segi bahasa ya. Bahasa Arab ya, khotoba yaitu bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah ya, seperti sholat Jumat, Idul Fitri ya, Idul Adha, istisqa, khusuf ya. Kemudian ada wukuf, kemudian ada nikah ya. Nah, di sini di sebelum nikah ada yang disebut khutbah nikah ya. Itu bermakna saling menasihati ya. Di Idul Fitri ya, kita ketika lebaran suka ada khutbah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tabligh itu berasal dari kata balagha yabligu tablighun ya, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan ya, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih. Itu boleh satu orang ya, tidak mesti banyak ya, itu disebutnya tabligh, menyampaikan ya. Dan setelah diketahui dengan tujuan diamalkan oleh orang yang dikasih pesan baik ya. Kita sudah melaksanakan pesan baik dengan harapan pesan itu bisa dilaksanakan atau diamalkan. Itu yang disebut dengan tabligh, menyampaikan ya. Seperti misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat yang datang ke majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir, nah, gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kepada sahabatnya, nah disampaikan pula kepada sahabatnya untuk disampaikan kepada sahabat yang tidak hadir, yang tidak bisa hadir, gitu, saling menyampaikan. Nah, itu disebutnya tabligh ya. Nah, kemudian dakwah itu sendiri perlu diketahui bahwa dakwah itu berasal dari kata ya, seperti Bapak tadi katakan, yaitu da'a yad'u da'watan ya, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak ya.
Ya, pada suatu hal menurut istilah dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan maupun perbuatan. Nah, jadi ada dua aspek ya anak-anak. Yang pertama yaitu langsung secara lisan. Itu disebut dakwah ya. Ya, seperti misalkan seruan untuk mengajak kepada kebaikan, kepada misalkan mengajak sholat, mengajak puasa, mengajak zakat, mengajak ibadah haji. Nah, itu sebutnya dakwah. Ya. Kemudian yang kedua, dakwah itu juga bisa bersifatnya perbuatan. Jadi kita melaksanakan perbuatan ya, contoh yang baik, dan itu bisa bisa diikuti oleh orang lain. Nah, itu disebutnya dakwah ya anak-anak. Jadi kalau kita misalkan malu untuk mengungkapkan misalkan kepada orang yang lebih tua, misalkan kepada orang yang lebih pandai, pintar ya, kita dengan perbuatan aja untuk memberikan dakwahnya. Mudah-mudahan dengan perbuatan orang yang kita tuju untuk mengajak, kita tidak bisa mengungkapkan, kita bisa memberikan dakwah ya, dakwah dengan perbuatan, sehingga mereka atau orang yang kita tuju itu merasa sadar dan bisa dilaksanakan apa yang kita perbuat. Nah, itu ya, itu bisa disebut juga dakwah. Nah, tentunya ya, dakwah ini pula yaitu bersifat ajakan di jalan Allah ya. Jangan sekali-kali mengajak tidak di jalan Allah. Nah, itu tidak disarankan dan itu bisa berbuat dosa ya kalau kita mengajak kepada kejahatan atau ketidakbaikan ya. Nah, kalau misalkan disebut penting ya, penting sekali untuk melaksanakan saling menasihati ini ya, supaya kita semua diingatkan kembali akan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa semua manusia diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah ya. Nah, itu tujuan dari saling menasihati itu ya, supaya kita orang Islam menjadi lebih kuat ya dan lebih bekerja sama untuk hal-hal yang baik ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa yang pentingnya nanti kalian catat ya. Nanti dicatatnya melalui tugas di classroom. Jangan lupa untuk dikerjakan dengan baik ya. Kemudian kalian mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Salah satu keberhasilan dari pembelajaran yaitu kalian bisa diamalkan dengan baik. Kalau misalkan pembelajaran bisa diamalkan, itu berarti kalian berhasil dalam pembelajaran. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, bisa diamalkan ke orang lain ya. Itu pahala yang akan tidak terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat ya. Kalau kalian mengamalkan kepada orang lain, nah orang lain itu diamalkan lagi kepada yang lainnya, itu akan mendapatkan pahala bagi kita lagi ya. Jadi terus menerus tidak akan terputus kalau ilmu yang bermanfaat ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pertemuan kali ini di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 untuk siswa-siswi SMK Pasundan 3 Cimahi. Silahkan disimak videonya di Google, di linknya yang akan disampaikan di Google Classroom. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baiknya itu semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahannya itu semata-mata kebodohan dari Bapak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.